Dengarkanlah yang baik-baik. Khusma sofa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, curi pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Syababul Yaum, anak muda sekarang, Rijalul Ghad, pemimpin masa depan. Sekarang saya sedang berada di hadapan para calon-calon gubernur Sumatera Utara. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang akan menjadi pemimpin negeri ini di masa akan datang. Oleh sebab itu maka pemimpin ini harus dibentuk supaya dia benar dalam 3 hal. Yang pertama, akidah. Akidah diambil dari 3 huruf. Aqadah, akad. Kenapa disebut dengan akad? Karena dia 2 tali yang disimpul diikat mati. Akidah tidak boleh macam ikat tali sepatu, terasa sempit, dilonggarkan. Kalau sudah haram maka haram, kalau sudah batil maka batil. Oleh sebab itu kalau dari mahasiswa ini dia sudah bermain-main dengan akidah, maka di masa akan datang dia lebih longgar lagi. Oleh sebab itu maka kuatkan akidah, berani berakidah Islam, berani mengatakan tidak, katakan tidak, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak kepada pokok kayu, tidak kepada batu, tidak kepada hantu, tidak kepada apapun. Maka sehari semalam dia katakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka makna la ilaha, tidak ada ketundukan kepada makhluk, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau ditawari dengan harta, kau ditawari dengan tahta, kau ditawari dengan wanita untuk menjual idealisme ini. Sejak dari sekarang, Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Senat, menjadi Ketua HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kalau sudah tidak, maka sampai kapanpun akan tidak. Dari sekarang itu sudah nampak. Dari muda, dari sejak mahasiswa, dari sejak sekarang, maka sekarang inilah membentuk kepribadian diri. Kalau waktu anak muda saja sudah menjual idealisme, apalagi di masa akan datang. Maka dari sekarang ini tanamkanlah. Kalian jadi ketua ormas silakan, mau menjadi ketua ikatan silakan. Itu semua akan membentuk. Kalau dari muda kalian sudah terbiasa jadi ketua, maka insya Allah di masa akan datang akan lahirlah ketua-ketua partai di antara kalian, insya Allah. Sikit yang bilang amin, menunjukkan tak ada yang menginginkan. Tak ada, saya paksa harus kuat. Menunjukkan kalian tak berminat dengan partai, itu artinya. Maka kita mau dia menjadi ketua partai, amin, terserah nama jadi apa juga. Kita bisa memperbaiki kalau punya keyakinan yang kuat. Naik pesawat, orang yang beriman berdoa dia kepada Allah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis itu dia pun tenang dalam pesawat. Mau pesawat ini meledak, meledaklah. Aku akan mati syahid. Tak ada yang dicemaskannya.
Kata kawan yang sebelah, kau tadi komat kamit kenapa? Aku berdoa kepada Allah. Apa itu Tuhan? Bullshit. Ngomong kosong itu Tuhan, kata dia. Tak ada Tuhan itu. Tapi ketika pesawat sudah mulai di tengah perjalanan, tiba-tiba masuk ke dalam awan hampa udara, tiba-tiba turun pesawat itu. Ketika dia turun, apa kata kawan yang mengatakan Tuhan tak ada, bullshit, omong kosong? Ketika pesawat turun, disitulah dia berkata, oh my God, menunjukkan orang yang mengatakan tak ada Tuhan itu, malah dialah yang paling kuat berkata, oh my God. My God artinya, oh Tuhan. Bahasa kitanya Tuhan. Tapi kita tidak diajarkan tentang itu. Kita diajarkan ketika masih tenang, kau sudah bersandar kepada Allah. Jangan menunggu sempit, kakimu naik ke atas pesawat, kau sudah mengingat Allah. Maka ketika sedang sempit pun Allah mengingat engkau. Kenali Allah saat kau lapang, maka dia mengenali engkau saat kau sempit. Saat anak muda ini kau sudah mendekatkan diri pada Allah, nanti jadi kepala rumah tangga, ketua RT, ketua RW, kepala desa, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, maka kau akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kampus dan jadwal terakhir ceramah saya. Kalau kemarin di Masjid Al-Jihad ramai, campur aduk orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi ini kampus Universitas Negeri Medan. Dalam bayangan saya, ini anak-anak muda kan capek dari kampus. Jangan-jangan sore mereka sudah menghibur diri, nyanyi karaoke agak 2-3 lagu. Ini paling-paling pengajian tersepi yang terakhir ini. Tapi ternyata saya suuzon, di kampus mahasiswa malah justru ini pula yang paling padat dan paling lama. Sampai saya bingung, ini nanti gimana sholat asarnya kalau begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku anak muda, apa yang membuat kalian datang ke masjid ini adalah keyakinan bahwa ini rumah Allah, wa annal masajida lillah, ini masjid rumah Allah. Sengaja dituliskan kaligrafi di pintu keluar ke belakang, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid rumah Allah. Siapa dia? 5 sifatnya. Man amana billah, percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa aqamas salat, menegakkan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dia tak takut kepada apapun, dia hanya takut kepada Allah. Ini rupanya tak bisa kuat, asal kuat suara hilang dia. Ya. Ini memang di setel penceramah cocok datang dari Jawa Barat. Jamaah sehat. Baik. Saya sangka Sumatera Utara, rupanya mic-nya dari Bandung. Walamnya. Walam yakhsha illallah. Waduh. Ini medan-medan. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasihlah pula yang lebih kecil lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Sengaja kaligrafi itu dituliskan di pintu keluar supaya orang keluar dari masjid ini, itulah yang ditengoknya. Kalau masuk ke dalam masjid, orang ingat Allah. Dan ketika keluar dari masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, aku akan ke kelas, aku akan ke lokal. Mesti kau ingat bahwa engkau adalah orang yang mengagumkan masjid Allah. Sifatmu ada 5. Beriman kepada Allah, percaya pada hari kiamat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun. Karena kalau kau takut kepada selain Allah, lebih baik kau mati sekarang. Tak ada gunanya kau lama-lama hidup jadi sampah aja. Nanti takut kepada itu. Belum lagi nikah, takut kepada pacar.
Belum lagi apa-apa. Abang, jemput adik ya. Gimana kau mau menjadi pemimpin masa depan? Sudah takut kepada manusia, belum dia jadi binimu. Maka yang sudah hijrah-hijrah ini tak ada pacar-pacar. Tak ada. Kalau masih pacar-pacar juga lagi, bagus tak usah kalian ke masjid. Pergi rumah dia saja. Ini rumah Allah. Berani mengatakan diri hamba Allah, bukan hamba manusia, tapi mengatakan aku adalah hamba Allah. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Inni abdullah, kata Nabi Isa alaihissalam. Aku ini hamba Allah. Sedangkan Nabi Muhammad disebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ disebut dikatakan asra bi 'abdihi, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Isa bukan anak Tuhan, bukan bagian Tuhan, tapi dia adalah hamba Allah. Muhammad bukan bagian Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan wujud Tuhan, tapi dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini hamba Allah. Nanti kalian ditempatkan di Papua, Papua bumi Allah, orang Papua hamba Allah. Ditempatkan kalian di Sulawesi, Palu, di Sulawesi, di Kalimantan, jangan pernah cemas. Alumni UNEMEN di bumi, bumi Allah. Yang kau jumpai hamba Allah, maka tak ada rasa takut, tak ada rasa cemas sekalipun. Saya akan datang ke Medan, Medan milik Allah, bumi, bumi Allah. Yang saya hadapi semuanya hamba-hamba Allah. Yang di bawah, yang di atas, yang di dalam, yang di luar, semuanya hamba Allah. Apa dicemaskan? Orang yang meyakini dirinya hamba Allah, maka tidak ada rasa takut dalam hatinya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Makanya Ain Al-Qarni menulis buku La Tahzan, jangan kau sedih. Yang paling mengerikan hidup ini adalah ketika takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada manusia, takut kepada atasan. Kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rasa cemas dalam hatimu, maka kau teriakkan Allahu Akbar. Hilangkan rasa takut itu. Datang setan berbisik, nanti kau akan begini, nanti kau akan begini, nanti kau akan begini, nanti kau akan begini. Maka kau dengarkan suara takbir berkumandang. Ketika itu pergilah hantu, setan, jemalang tanah, suster ngesot, Dracula, jin, segala macam, hancur semuanya. Maka kau katakan, kau teriakkan Allahu Akbar. Makanya yang azan-azan itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda dari UNIMED, Universitas Negeri Medan. Bukan Universitas Islam, bukan IAIN, bukan UIN, bukan UISU. Kalau mereka menyuarakan Islam biasa, tak ada yang luar biasa. Karena memang mereka adalah bawa Universitas Islam. Tapi ini bukan Universitas Islam, tidak bawa-bawa Islam, tapi nilai-nilai Islam ada dalam diri mereka. Lebih baik botol minyak babi tapi isinya kecap daripada botol kecap isinya minyak babi. Yang paling mantap botolnya botol kecap, isinya kecap. Tak nyambung saya Pak Ustaz, minum. Karena orang kalau tak minum dehidrasi, kurang cairan, payahnya konek, apalagi tak ada paket. Oleh sebab itu maka ini anak-anak muda yang luar biasa, laki-laki, di atas ini rupanya perempuan semua. Oh, di luar perempuan. Dalam Islam tak ada beda laki-laki perempuan. Siapapun dia, kalau dia hamba Allah, maka dia akan masuk surga. Nabi Muhammad SAW masuk surga, ditengoknya menoleh ke belakang, ditengoknya perempuan. Yang masuk surga di belakang Nabi ternyata perempuan. Siapa dia? Orang yang menyantuni anak yatim. Maka perempuan tak pernah berkecil hati. Tanamkan akidah dalam dirimu bahwa kau hidup di atas dunia, maka kau menyembah Allah, berani mengatakan tidak. Tak ada Lata, tak ada Uzza, tak ada Manat, tak ada Hubal, tak ada Jibti, tak ada Tahur, tak ada Naham,
Allah semata. La mawjuda, tidak ada sebenar-benar wujud kecuali Allah. Kita ini hanya bayang-bayang semata. Bayang-bayang akan hilang dan sirna, tapi ada Dia yang tak pernah mati. Siapa Dia? Namanya siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia lupa? Apakah dia mengantuk? Apakah dia stres? La ta'khudhuhu sinatun. Bagaimana kekuasaan Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah ada yang bisa menolong kalau Dia tak mau menolong? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Apa Dia tahu perbuatan aku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kuasa Dia, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Apakah berat Dia mengatur alam semesta? Pokok-pokok kayu, di dalam pokok kayu ada anai-anai, di atas pokok kayu ada sarang semut, daun-daun jatuh. Beratkah Dia mengatur alam? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tanamkan itu. Sebelum kalian berangkat ke kampus pagi, langkahkan kaki, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang pakai motor baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu as-samawati wal ardh. Beri pencet bagus. Mana sim? Allahu la ilaha illallah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna. Begilah kata dia. Tentu tidak, ditanyanya juga surat-surat mana. Jangan kalian salah pakai. Dianggapnya kalau sudah baca ayat kursi, surat-surat kendaraan tak perlu diurus. Ini batil. Tetap dunia ini kita ikut aturan pemerintah. Karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah membaca ayat kursi bukan mantra, syariat Islam tetap diamalkan. Ini baca ayat kursi rajin, sholat subuh jam 7.30. Ini anak-anak muda ini begadang sampai jam 1, jam 2 malam, bercerita agama, diskusi masalah kunut subuh. Berkelailah antara anak muda Perti, Persis, Al-Wasbiyah, NU, kata yang kaum tua, Al-Wasbiyah, NU, Perti. Apa kata mereka? Sholat subuh harus pakai kunut mazhab Syafi'i. Datang kaum muda, Muhammadiyah, Persis, Irsyad, tak ada itu kunut. Akhirnya berdebatlah ormas-ormas Islam yang muda-muda ini mengasalah kunut subuh sampai jam 3 malam berdebat masalah kunut subuh. Besok dua-duanya tak sembahyang subuh. Tidak betul. Oleh sebab itu akidah ini mesti kalian luruskan. Pokok pangkal dalam agama adalah akidah. Kenapa orang korupsi? Karena mau bangun rumah baru besar, karena mau beli mobil mewah, karena mau nikah, karena mau itu ini. Betul. Tapi masalahnya adalah akidah. Pertama, dia tak yakin rezekinya dijamin Allah. Yang kedua, dia tak meyakini bahwa ketika dia mau buat markup, KKN, nepotisme, korupsi, saat itu dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak muda yang banyak puasa sunat. Tadi sebelum kemari kami di sekolah Sofiatul Amaliyah. Saya dengan Bapak pimpinan makan. Pak Kapolsek, ayo makan. Tak mau Pak Polisi makan. Kenapa? Sedang puasa. Bayangkan itu, Kapolsek puasa. Ini baru jadi Hansip, dah tak mau puasa. Mohon maaf Pak Hansip, dan sakit hati. Orang yang puasa pasti dia takut kepada Allah. Puasa itu sebenarnya menanamkan akidah bahwa engkau sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam kamar mandi, kunci tutup rapat pintu kamar mandi. Tengok kiri kanan, kamera CCTV tak ada. Orang tak tahu. Ambil air agak seteguk, minum. Ada orang tahu? Jangankan seteguk,
kepala kau masukkan ke dalam bak. Minum setengah bak. Mana orang tahu. Sebelum keluar, keringkan bibir. Setelah kering, miringkan ke belakang. Buat gaya-gaya macam mau mampus. Mana ada orang tahu. Tapi saat itu kau sedang membohongi dirimu sendiri. Makanya dalam seminggu jangan sampai kau tinggalkan puasa Senin, Kamis. Kenapa puasa hari Senin? Dzaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu. Hari Senin aku dibangkitkan. Wa anzalu alayya. Hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Maka anak-anak muda puasa hari Senin. Kenapa Ustaz tak sebut orang tua? Orang tua tak bisa lagi puasa karena sudah kena penyakit diabetes mellitus. Kalau tak masuk gula menggeletar. Kalau mau beribadah waktu muda, inilah banyak orang. Kau kenapa tak beribadah? Nantilah udah agak-agak tua pensiun baru beribadah. Tak akan. Maka akidah ditanamkan dengan puasa. Datang kawan ngajak makan, friend, ayo kita makan. Sorry, aku sedang puasa. Ayolah, aku yang bayar. Nah, kalau gitu aku batal. Apapun yang terjadi, aku puasa. Siapapun yang mengajak, siapapun yang menawari makan, aku tak akan makan sampai ku dengar kumandang azan maghrib, barulah aku makan. Dia pun pulang kos-kosan, dia pun tidur. Datang kawan, dihidupkannya HP Samsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakas sujud. Alhamdulillah. Rupanya dikerjai kawan. Tengok jam dinding sudah 6.30. Keluar kamar, buka konten, masih jam 4 lumayan. Dan bohongi aku. Maka saat itu puasanya dilanjutkannya karena dia tidak menyengaja, karena dia tidak ada niat. Dia sedang ditipu orang sampai hati kalian menipu aku. Yang menipu tertawa-tawa. Orang yang berbuat dosa di dunia dalam keadaan ketawa, maka di akhirat akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Yang sekarang tertawa pacaran di karaoke, yang tertawa pesta narkoba, yang tertawa mengejek kawan karena pakai cadar, yang tertawa karena mentertawakan kawannya salat, nanti akan masuk neraka dalam keadaan menangis, melelehkan air mata. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apalagi mahasiswa, bagus banyak-banyak puasa sunat. Paling tidak manfaatnya dua. Yang pertama, menurunkan libido seksual, seks, makanan. Yang kedua, menabung. Kalau dia puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis 8 hari, maka bisa menyimpan duit 2 kali 8, 160.000 paling tidak. Itu kalau makanannya murah, nasi bungkus 10.000 kayak kuah telur lem. Tapi kalau dia makan, maka libido seksualnya naik, nafsunya naik. Tapi kalau dia puasa, insya Allah nafsu ada, tenaga ada. Duduk megang. Datang kawan, friend, tengok cantik juga cewek, tak nampak lagi. Kopilah semua, aku dah lenyap dunia ini semua. Tak nampak lagi. Rata aja di dunia ini nampak. Oleh sebab itu maka ini akidah, inilah yang akan kita bawa mati. Itulah yang dibisikkan ayah kita waktu kita lahir ke dunia dulu. Saya selesai tausiah sampai azan asar. Jam berapa azan? Jam 3.30. Habis azan asar, saya mohon izin, saya sudah sholat asar duluan. Kenapa Ustaz sholat asar duluan? Jamak takdim. Asar ditarik, Habis sholat asar saya akan menuju Kuala Namu langsung ke Jakarta. Jakarta sampai hari Ahad sore baru pulang ke Pekanbaru. Ini ceramah yang keempat. Subuh tadi di Binjai, habis itu tempat tahfiz Quran Garuda, habis itu tadi Sofiatul Amaliyah. Ini yang keempat. Sebenarnya volume suara udah habis itu. Tapi menengok anak-anak muda ini bangkit semangat.
Rupanya kalau ceramah di tengah anak muda, bangkit kita. Coba kalau yang di hadapan saya orang tua, tentu judulnya tak ini. Adapun pengajian kita bagaimana menghadapi sakaratul maut. Maka tanamkan akidah, kuatkan keyakinan, tidak ada teman lain. Maka kalian tetap berjamaah. Yang ikut pengajian ada kelompok namanya. Ini yang mengundang saya selama 2 hari ini. Nama kelompok kajiannya apa namanya? Sedekah bareng. Sedekah bareng tulisannya. Sedekah bareng artinya sama-sama bersedekah. Ada pula satu komunitas namanya ngaji bareng. Ada pula Ustadz Felix Yao buat namanya Yuk Ngaji. Ada pula semalam saya dengar jomblo bareng. Untuk menjaga jombloan-jomblowati karena takut diejek orang. Kadang orang ini akidahnya sudah kuat, tapi karena satu mengejek goyang. Kau udah punya pacar? Belum. Hari ini nggak punya pacar. Apa kata dunia? Mulai down dia. Akhirnya mulai cari-cari. Nah, jadi maka coba kalian buat komunitas. Buat komunitas. Apa nama komunitasnya? Geng motor. Geng motor ini dosa nih bawa. Geng motor syariah. Anak-anak muda. Suaranya sama dengan yang konvensional. Menggelegar juga knalpotnya. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, berhenti semua. Parkir di halaman masjid. Semua sholat, berwudu. Saya bangga kalau sudah nengok orang pakai Harley Davidson, jaket kulit, harga motornya 250 juta paling murah, tapi tetap sholat. Ini baru naik CB 100 sudah tak sembahyang. Mogok pula tuh. La ilaha illallah. Bangga kita. Oleh sebab itu kemarin ketika ada anak-anak muda datang menjumpai saya, Ustadz Somad, kami anak muda mau undang Ustadz ceramah. Aku tak bisa diundang lagi. Sudah penuh sampai Desember 2018. Stop. Game is over. Close. Tak bisa lagi. Tapi ini anak muda Pak Ustadz. Anak muda dari mana? Anak muda geng-geng motor. Anak muda mau ngaji? Iya. Oke, I'm coming. Aku akan datang. Jam berapa Pak Ustadz datang? Jam 3 malam. Tak bisa aja. Anak geng motor kan biasa nongkrong-nongkrong jam 3 malam. Kalau di tepi jalan kalian jam 3 malam bisa nongkrong, kenapa tak bisa tahajud di masjid? Kita buat susunan acaranya ya. Ya, jam 3 kita tahajud 8 rakaat tambah witir. Selesai jam 4. 1 jam kita buat 13 rakaat. Jam 4 muhasabah. Merenungkan dosa kita selama ini. Ya Allah, sudah berapa kali kami membohongi orang tua. Berapa kali duit semester itu kami belikan bensin dan busi. Ya Allah, sudah berapa anak gadis seorang kami larikan. Muhasabah kita dari jam 4 sampai azan subuh. Habis itu sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh pengajian. Pengajian nanti kita tentang hidup dan mati, perjalanan hidup. Born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk berkendara menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jam 6.20 masuk waktu syuruk, salat sunat Isyraq 2 rakaat. Selesai salat sunat Isyraq baru kita touring keliling kota. Lalu kemudian setelah itu menuju lapangan sarapan dengan anak yatim. Santunan anak yatim. Setiap orang bawa amplop. Berapa isinya? Mana saya tahu. Terserah kalian lah mau isi berapa. Tapi janganlah pula 5.000 perak. Mau masuk surga pula 5.000 perak. Kencing aja 2.000 sekarang. Oleh sebab itu maka isilah seberapa kalian mampu. Bensin kalian selama ini berapa? Harga motor itu berapa? Buatkan santunan anak yatim. Ini mantap. Begitu caranya. Bukan keluyuran tak tentu arah. Ini kalau sudah malam. Melanggar jam istri mati. Tingkat
kata dia di situ. Oleh sebab itu lagi-lagi perbaiki akidah. Setelah akidahnya mantap, barulah cerita ibadah. Kalau masih mengantongi keris kecil dalam dompet, kalau kau mau pede, kau kantongi kerisnya dalam dompet. Sebelum berangkat, kau tiup-tiup dulu. Tak usah cerita ibadah, karena ibadah kau rusak. Dalam ibadah kan kau katakan, inna sholati manusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kau bagi, jangan kau katakan iyyaka na'budu wa setan nasta'in. Iyyaka na'budu wa hantu nasta'in. Kau minta kepada Allah, kau ibadah kepada Allah, betulkan ibadahmu. Puasa sunat, sholat sunat, masuk masjid, sholat sunat. Apa itu Ustaz Somad itu ceramah aja, masuk masjid sholat sunat, masuk masjid sholat sunat. Dia masuk masjid langsung ceramah. Di mana mau sholat sunat? Tak ada tempat. Jadi kalau ada orang, iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Di mana mau sholat sunat? Masjid lapang. Ini tiap hari begini masjid Unimed-nya atau gimana? Allah, luar biasa. Dulu saya pernah juga tinggal di Medan. Tahun 1990, tamat saya sanawiyah 1993. 90, kalian udah lahir 90? Belum. Tahun 90, anak sekolah kalau keluar main tuo. Masih ada main tuo sekarang? Cabut, cari lokal kosong, bawa kresek hitam. Apa? Melinting. Wah, itu gile. Tahun 90, bayangan saya, kalau begitulah anak muda tahun 90, sekarang 2017, berarti sudah 27 tahun yang lalu, berarti sudah tak ada lagi anak-anak muda yang sehat otaknya di Medan. Tapi ternyata prediksi saya salah. Muncul generasi-generasi masjid yang luar biasa. Allahu Akbar. Balik mereka mau merusak kepala anak-anak muda ini. Dirusak dengan tuo, dirusak dengan game online, dirusak dengan bom-bom kar. Dulu kami kalau cabut, tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana. Tapi lahir generasi-generasi yang luar biasa. Ini menunjukkan janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi. Kalau satu generasi murtad, kafir, fasawfa yatillah, diganti Allah dengan generasi yang baru. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbuna, mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Tak pernah mereka khawatir, tak pernah mereka takut, tak pernah mereka cemas siapapun yang mengejek mereka. Bolak-balik kawannya ngejek. Kau mau kemana? Mau ke pengajian ke masjid. Jangan sering ke pengajian. Kemarin aku tengok sering pengajian mati. Mereka tak cemas, mereka tak takut. Ini adalah janji-janji Allah. Dan Allah kalau berjanji dia tak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Dia tak pernah ingkar janji. 27 tahun yang lalu saya tinggalkan, tapi sekarang lahir generasi-generasi yang luar biasa, merebut. Dari mulai turun saya dari mobil tadi, mau menarik-narik, mau salaman, sampai hari ini orang masih ada hormat pada ustaz. Saya bukan artis. Kalau artis ganteng, rambut macam, iyalah Ustaz Somad, beratnya pun 50 kilo dengan sepatu. Tapi jamaah luar biasa. Dirusak kepala anak-anak muda ini dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tadi malam datang WA dari salah seorang anak muda remaja masjid di Pekanbaru. Ustaz Somad, selama ini Instagram itu kadang isinya video yang tak layak ditonton. Tapi coba Ustaz tengok laporan pengajian. Aneh bin ajaib. Dari mana anak-anak muda ini bisa kenal saya? Dari 5 yang merusak tadi. BBM, WhatsApp, Instagram, www.youtube.com. Yang kata
hanya merusak, justru Allah mengenalkan mereka. Makanya orang kafir itu sedang stres kan. Stres mereka. Maka kalian foto ini setiap pengajian, foto dari sana, foto dari sana, foto dari sana, foto dari atas. Yang punya drone naikkan ke atas. Foto buat video pendek. Begini anak Medan mengaji. Ini Medan, Bu. Begini anak Medan kalau mengaji. Sehingga orang lain yang mengatakan, apa itu Medan? Mana ada gerakan Islam di Medan? Nih, itu anak Medan mengaji. Macam ikan rebus panas dengan biasa, tapi hati mereka tetap dingin. Sabahatun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah, mereka akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Tak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah. Sekarang enak kita berada di naungan Kubah, tapi sampai masanya nanti tak ada tempat bernaung, tapi ada yang dapat naungan. Siapa? Syabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dan anak-anak muda itu sedang berada di hadapan saya. Allahu Akbar. Jaga persatuan kalian. Jangan dirusak hanya karena masalah sepele. Jangan rusak hanya karena masalah bulu. Masalah berjenggot tak berjenggot, usah kalian ejek mengejek. Yang udah berjenggot jangan ejek yang tak berjenggot. Aku tengok kau macam kambing, aku tengok. Datang yang berjenggot tentu sakit hati. Aku kambing, kau anjing. Akhirnya berkelahi. Masalah yang sudah menggunting kaki celana, jangan mengejek yang tak menggunting kaki celana. Yang ini dipotongnya kaki celananya pendek. Akulah yang sudah hijrah. Tengok kaki celana pendek. Dia ejek pula sama yang belum menggunting. Tengok kau bertambah pula tinggi kau sekarang ya. Akhirnya berkelahi antara yang motong kaki celana dengan yang tak motong. Kalau antara yang motong dengan yang tak motong berkelahi, maka yang ketawa yang tak bercelana. Oleh sebab itu maka jaga persatuan ini. Ya Allah ma'al jamaah. Yang pertama, akidahnya mesti kuat. Yang kedua, ibadahnya mesti benar. Yang ketiga, berakhlakul karimah. Ciri anak muda yang sudah hijrah 3. Nanti selesai acara, kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Tak siapa, pokoknya suaranya menggelegar lah. Jangan kalian sebut begitu. Mudah ingat nama saya, ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramah dia? 3 kata dia. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat, tak apa kata dia. Orang yang sudah hijrah, maka 3. Akidahnya baik, berani mengatakan tidak. Say no to drugs, say no to bonceng, say no to syirik. La ilaha illallah. Ibadahnya benar. Solat subuhnya berjamaah ke masjid. Pasang itu alarm. Jam berapa? Subuh sekarang. Jam 5 kurang 10. Hidupkan alarm. Ting, 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 ting. Tak juga bangun. Beli HP satu lagi yang bisa nyetel lagu. Mati. Nanti lanjutkan kan lupa pula. Akidahnya benar, ibadahnya benar, berakhlakul karimah. Tak ada gunanya kalian sholat bolak-balik hebat, tapi menyusahkan emak ayah kalian. Sampai-sampai emak kalian membuat nama di HP itu troublemaker. Asal masuk nomor HP dia, hancur. Pasti minta duit, duit. Duit mah. Ini neraka jahanam. Saya tak pernah saya susahkan emak ayah. Dari sejak sekolah dulu, sampailah kuliah di Mesir, sampai kuliah di Maroko, prinsip saya, kalau tak bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Kalian mesti berprinsip, aku mesti menyenangkan hati emak ayahku. 9 bulan 10 hari aku dikandungnya. Berapa kali dia diusir orang. Datanglah emak kita acara akad nikah orang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk alat.
Berapa kali mata orang tajam menengok dia. Berapa kali puasanya batal gara-gara kita menangis, menetek, menyusu. Berapa kali dia meregang nyawa untuk hidup kita. Berapa kali dia sudah mau sholat duha tak jadi karena kita kencing di kain mukenanya. Sekarang sudah tua mau menyusahkan dia pula lagi. La ilaha illallah. Kau senangkan emakmu, kau senangkan orang tuamu. Kalau kau mau rezekimu seperti raja, maka kau buatlah orang tuamu seperti raja. Maka rezekimu melimpah macam rezeki raja. Bukan hadis, dapat saya di grup ya. Makanya orang-orang Cina itu di bawahnya emaknya yang sudah tua, saking tuanya tak berbulu lagi kepala, kubur sudah. Di bawahnya pakai kursi roda atau mall, dikhususkan yang 1 hari disuapnya emak. Saya menengok dengan biji mata kepala saya sendiri. Dan nengok mereka menyuap pakai dasi, dia menyuap emaknya. Kenapa? Mereka meyakini ini adalah hoki. Hoki lah. Mengundang rezeki. Tidak Islam dia, tapi baktinya kepada orang tua luar biasa. Tadi saya dibawa ke kantor pengusaha sukses. Ustaz Somad, ini kelas kita, ini tempat calon rumah sakit, ini kantor saya. Ini kantor bapak? Iya. Foto dia dibuatnya di bawah, foto emaknya besar-besar. Foto emaknya dibuat besar, foto emak. Saya tengok, oh, bininya mana? Ada. Tapi emaknya nomor 1. Ini datanglah emak-emak tua ke tempat servis AC. Tolong tengokkan HP saya rusak. Anak saya yang di Unimed sudah lama nggak nelpon. Kata tukang AC, ini HP-nya bagus kok, nggak ada yang rusak. Terus anak ibu tak ingat lagi. Asal duit habis, nah baru duit. Ini kalau ada gini diantuk kan kepalanya kejam. Biar lurus ampernya itu. Mengingat orang tua 1 hari khusus dibelikannya bunga, datang dia bersumpah bersimpuh. Oh my mother, aku berikan bunga ini kepada engkau karena ini adalah Mother's Day, hari ibu. 362 hari, sehari itulah dia memuliakan ibunya. Lain daripada itu anak durhaka. Ada yang lebih hebat lagi dari durhaka, anak durhaka. Oleh sebab itu maka kalian perbaiki akhlak ibadah. Kalau dia sudah tua, cakapnya tak tentu arah, kasar dia, jangan kau lawan, jangan kau lawan, jangan kau lawan. Kalau kau sudah mengaji, sudah hijrah, jangan kau bertindak petatang petenteng. Ini mentang-mentang udah ngaji, balik kampung, pulang ke rumah. Ayah, duduk sini. Emak, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu berakhlak kepada orang tua. Maka jaga ini, jaga yang 3 ini, selamat kalian insyaallah. Tak banyak yang kutinggalkan di ceramah terakhir ini. Maksudnya ceramah terakhir, bukan habis ini saya mati. Kalaupun mati, ya tak masalah. Andai ini ceramah saya terakhir, naik pesawat, meletup pesawat itu, mati saya, apakah perlu bersedih? Tidak. Orang beriman tak pernah sedih. Andai aku hidup besok pagi, amalku akan bertambah. Aku akan khutbah Jumat di BI besok. Andai hidup aku besok pagi, amalku bertambah. Andai aku mati nanti malam, alhamdulillah dosaku berkurang. Tak nampak aku lagi orang pakai rok pendek. Sekarang asli lah nih. Bolak-balik semalam di Kuala Namu naik airport, nampak orang rok pendek. Besok pergi ke Cengkareng, nampak lagi rok pendek. Balik lagi nampak. Belum ada lagi pramugari syariah. Belum ada lagi menjaga toko syariah. Maka kalau kalian serius belajar, kalian keluarkan rumah sakit syariah, hotel syariah, pesawat syariah. Sehingga orang berjilbab lah yang melayani. Ustaz, silakan masuk Ustaz. Taklah rusak iman kita. Ini asal naik, hilang setengah. Asal naik, hilang setengah. Maka kalianlah yang akan memperbaiki ini. Ustaz Somad, umur sudah 40 tahun. Karir terakhir adalah Ustaz. Sampai mati saya akan menjadi guru bagi anak-anak, bagi para remaja. Ustaz. Tapi kalian, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi pejabat. Kalianlah yang akan menolong agama Allah. Tapi jangan lupa, 3 sudah baik, akidah baik, ibadah baik, akhlak baik. Jangan sombong, tak mau berdoa. Ini ada orang sekarang sampai selesai sholat tak
Kok kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum kabul, belum tambah. Doa. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ini ya Allah. Allahumma sallimhum wa sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan anak-anak muda kaum muslimin, selamatkan kami, selamatkan semua orang beriman ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba was zina wal munkar. Selamatkan kami, selamatkan anak-anak muda kami dari riba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari penyakit HIV/AIDS, dari narkoba, dari pergaulan buruk, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'alhum minan najihin. Jadikan mereka sukses dalam kuliah, sukses dalam bekerja, sukses dalam usaha keluarga, sukses di dunia dan sukses di akhirat ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan mereka keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan mereka orang-orang yang sejuk di pandang mata, berbakti kepada orang tua, selalu menyenangkan dan menenangkan hati ayah dan ibu bapa ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali ummahatina, ibu kami yang sudah mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, titik bulu keringat dan air mata bersimpah darah mereka melahirkan kami, tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai dia hidup hari ini dapat kami datang cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh, tapi sebagiannya sudah meninggal menghadapmu. Allahumma ighfirlah, ampunkan dia ya Allah. Warhamha, curahkan rahmat kasih sayang. Wa'afiha, berikan dia kebaikan. Wa'fu anha, maafkan segala kesalahannya. Allahumma ja'al qabraha rawatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min uqbarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. La tada' lana dzamban illa farda. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala aziban illa zawwajta. Yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah, keturunan yang baik-baik ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan dia ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada Sumatera Utara pemimpin yang adil, yang peduli pada Islam ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang memperjuangkan agama-Mu di negeri ini ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kekuasaan kepada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami menghadapi orang-orang kafir ya Allah. Kalau bukan karena Engkau tak ada yang bisa menolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.